Good morning, welcome back to my journey. Ritasha will great. Jadi pagi ini aku, Katia, Kaan dan juga Kaifan mau berkunjung ke butiknya Korinaldi Ayunardi. Kira-kira kita mau ngapain ya? Penasaran kan? Jangan lupa ikutin terus vlognya. Kenapa sih kalau gue bikin vlog pasti mulainya dari gue turun mobil? Guys, saya mau bertanya, kenapa tiap saya bikin vlog pasti bermula dari saya turun dari mobil? Pak? Ya, siapa? Dokternya ada? Ada. Ada? Iya. Oh, saya mau ketemu Pak Dokter. Ada, Bos. Sekarang kita udah sampai di tempatnya Ko Yung Yung. Cie, ada yang mau homecoming. Jadi hari ini aku mau ketemu sama Ko Yung Yung bareng sama Cia. Jadi Cia untuk Miss Grand International, Ko Yung Yung yang nanti bakal menggarap national kostumnya Ko Yung Yung. Jadi Cia Ko Yung Yung ini adalah jewelry designer nomor 1 di Indonesia. Kalau desainer nomor 1 siapa, Cia? Nah, pintar. Kalau ini adalah jewelry designer. Jadi kalau misalnya Cia lihat nih di sekeliling Cia, ini karya-karya yang udah pernah dibuat sama Ko Yung Yung. Nih. Jadi ini Cia, ini karya-karya yang pernah dibuat sama Ko Yung Yung nih. Edan-edan banget kan? Tuh, lihat tuh. Ih, gila banget. Pak Kaifan, ini baju yang dipakai Kabunga kan? Iya, ini baju yang didesain Ko Yung Yung buat Kabunga Jelita. Waktu itu dia pakai ini buat Miss Universe. Nah ini, tau gak sih ini terbuat dari apa, Cia? Ini nih dari kertas. Dari kayak limbah kertas dibuat sedemikian rupa sama dia. Jadinya begini, jadi kayak rotan. Waktu ini konsepnya orang hutan. Nah, jadi kalau kalian perhatiin ya, ini begini. Di belakangnya ini ada orang hutannya. Nih lihat ya, tuh lihat tuh guys, ada orang hutannya. Oh, jadi depan belakang beda gitu, gokil ya. Jadi semua yang ada di sini nih buah pemikiran dari Ko Yung Yung. Kerja Ko Yung Yung tuh bukan cuma buat jewelry aja, tapi dia bikin lampu juga, kaca juga, segala rupa. Dia emang orang peluit mah jago-jago deh, say. Yuk kita ketemu dia yuk, soalnya ketemu dia susah. Kita ke atas ya, ketemu sama Ko Yung Yung.
Tuh, Masih karena pinggang dia tuh kan kecil banget. Kecil banget ini. Kita ukur pinggangnya ya. Iya. Ya, ukur pinggangnya. Pinggangnya 54. Sini gitu loh. Lo ambil ukurannya. Oh ada ya? Oke. 54. Oke, nanti kita ukur di patung. Ukuran segini nih. Iya. Ya. Oke. Jadi teman-teman pageant lovers, Ko Yung Yung ini memberikan sebuah pemikirannya kembali untuk Miss Grand International. Awalnya sih beliau sempat nolak, tapi tahu sendiri dong, saya kalau ditolak kan semakin tertantang ya. Jadi akhirnya Koko juga mau bantuin Chia lagi di sini. Jadi konsepnya ini adalah konsep yang belum pernah Ko Yung Yung buat sebelumnya. Betul. Kalau aku bisa kasih kisi-kisinya, konsepnya sangat erat dengan kehidupan saya. Betul. Ya kan? Dan aku percaya bahwa judul ini bisa menerangi panggung Miss Grand International yang ada di Vietnam. Dan tujuannya untuk dunia. Untuk dunia. That's true. Yes. Tuh. Ya, Wow. oke ya. Ya. Oke ya, kita mau cobain yang itu gak? Mau dong. Iya, cobain itu ya. Iya. Oke, yuk. Jadi pas dia jalan, ininya nih dia nggak nyangkut kan. Iya. Jadi dia bebas bergerak. Jadi Bebas kita nggak ada error. Nggak ada. Dia mau begini bisa. Yes. Terus bener-bener gong. Go. Jadi detailnya nggak boleh dulu. Iya. Itu headpiece-nya udah ini, yang memang itu. Ini barunya aku. Oke. Karena gua bikin buat ini dulu, ya kan? Nanti akan rubah sih. Juga cantik ini. Dulu. Dan, iya berarti Kalau kok ini kan lu mau buat lagi kan? ini kalau kayaknya ini kan barunya aku. Kalau menurut aku atasnya itu jadi hilang. Nah, jadi simpel Coba aja. deh. Simpel aja mau nggak? Yang coba di outin deh yang. Copot deh kepalanya deh. Aku ngebayangin ya. Nih, coba. Nih. Coba pakai ini. Meninggi. Coba deh. Coba ini. Jadi maksud aku, dia ini kan mukanya kecil kok. Yes. Iya kan? Oh, Win, ambil ini Win. Ini Win. Oh, ya kecil Jadi aja. maksudnya dia kan mukanya kecil kok. Kalau tadi dipakein kayak model helm, mukanya Iya. hilang. Jadi kita beauty-nya tetap, nanti makeupnya narik, truk. Nah, dia ininya di sini, yang itu, yang putih. Coba deh. Nah, kalau kayak gitu kepalanya nggak usah terheboh. Iya, iya. Boleh. Ntar dia bisa nyangkut ke yang putih. yang itu. Wah, senawa ke senawa. Nah, coba pakai. Nah. Lebih gampang lagi ke. Bisa nggak sih ini Eke pakai ke Senayan City? Ini waktu konsernya Incest. Pakai bikini gitu ya di ini. Ini harusnya kayak Dita Fontis gitu ya. Yes. Bulu. Pung. Ih, itu Cia banget tuh. Nah, tuh gini, udah ini Gitu cantik ya? banget. Nah, ini gini. sudah. Tuh. Jadi Nanti dia diperbaiki semuanya, dibikin baru lagi. nah, tuh. Something like this. Yes. Kalian penasaran kan kayak apa? Tunggu ya. Aku sih orangnya nggak mau spill karena nanti aku bakal cerita di next episode. Ini karena ini masih dalam konsep fitting. Ya. Nanti ini juga Jangan ya. pakai sarung tangan kata gue. Ya udah jangan, lu pakai kuku. Pokoknya itu kan sebuah styling. Ya, jadi cuma hanya begini-begini doang. That's it, enough gitu loh. Nah, terus ini masih ada yang goyang-goyang loh di badannya dia. Kan awal Oktober udah jalan. September kita udah foto. Ya, kalau September masih oke ya. September ya, please ya. Ya. Karena banyak detail yang harus berikan gitu. Ya. Nggak jelong. Oke, Nah, buka. Ntar dulu, ini dulu kita cobain. Oh, buat dalemannya. Bukan. Jadi nanti itu kainnya loh. Kain yang emas yang tipis Iya, itu sama lah ya. kaca. Di sini Van. Ini gini loh Van. Pura-pura ya. Iya, Eke paham.
Ya gini ya. Ya, Paham ya? paham. Terus dari sini lapis lagi yang satu lagi. Tapi nggak bisa chiffon harus organdi Ya, harus organdi kaca, Ya, emas ya. emas. Yang dulu masih halusin, yang maksudnya tuh kayaknya masih kelihatan halus, kelihatan mahal gitu loh. Ya dia nggak usah tebel banget emasnya gitu loh. Ya, oke. Coba kita ukur pinggang. Sini saya. Nanti nggak goyang-goyang karena udah mati di sini. Nanti ada fitting lagi ya. Iya. Kalau udah jadi pinggangnya. Ko Yung semangat guys. Dia semangat. Harus semangat ya. Ganggu terus aja ya. Iya. Kalau lalu mau mute juga nggak apa-apa sih. Udah biar sama aja. Biar iya nggak sih? An. Nah, gini kan ini nanti masih ada bolong-bolongnya, masih ada transparan. Kalau kamu mau mute, Bikin celana dalam tapi high waist, celana berenang high waist. Ya. Ya. Jadi dia benar-benar masih di bajunya saja sama ininya aja ya, sama sepatu ya. Ya. Oke. Jadi aku bisa bocorin warnanya nih emas. Warnanya emas. Nah, Warnanya Cukup, emas. cukup. Kita nggak pakai rahasia-rahasiaan ya, Aku tenang enggak. aja. Boleh. Nanti bakal aku kasih tahu. Aku enggak. Aku spill, aku spile. Dari sini ke situ. Jadi Mas inget ya, jangan ada yang ganggu wilayah tangan dia ya. Iya. Sama si tanduknya itu kalau bisa jangan kedeket ke muka, biar dia tetap beauty. Karena kalau dia kedeketan nanti kan ada organdinya, jadi kayak ketutup. Oh iya. Ngecil. Iya. Berapa? 54. Tadinya? 56. Ya, 54. Oke, beres. Oke. 50 disuruh Dia sama kecil dok. sekali loh. 50. Disuruh 50 sama dok. 52 50 katanya di page. Mau kecil lagi. Ini udah cukup ya? Bener gak sih? Paha dalam pahanya aja deh, yang samping bawah paha bawah. Ini ya. Olahraga setan. Sudah. Olahraga. Oh, olahraga. Jogging, lari sejam. Kan Nggak ada lo ke Palembang makan-makan tepung lo ya. Jangan gila. Kok sini duduk ngobrol. Aduh. Jadi, Ko Yung terima kasih udah mau menerima pinangan aku kembali. Tapi sebenarnya Ko Yung kenapa sih kok kemarin jadi kayak kapok untuk support national costume? Sebenarnya sih aku sama dengan Miss itu nggak ada masalah. Ya. Kan men-support Indonesia itu kan suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Apalagi kan Ivan kan yang kali pertama ya, yang memperkenalkan saya. Ya selama ini kan saya selalu ngumpet dan tidak mau ya kan, gitu loh. Karena aku orangnya takut huru hara. Ya. Huru hara ini ya memang kita bisa menerima kritik, bisa kok. Ya. Aku sampai hari ini Enggak, kalau aja aku karena bilang kritik, kita tuh ya kan? dikritik nggak apa-apa, asal yang mengkritik juga sesuai dengan porsinya. Betul. Kita juga bisa bedain yang mana kritik, yang mana hujatan, yang mana sesuatu yang kita rasa membangun, yang mana sesuatu yang kayak underestimate sama karya Ya, kita. ya. Bener nggak? Nah, Karena terus juga ya saya ingin memberikan karya saya, mendukung karya secara profesional. betul. Dan aku berharap dari pihak lain yang mengundang aku juga profesional seperti kamu, Ya. ya kan, selalu bekerja sama dengan profesional. Nah itulah aku yang maunya proper, indah adanya bukan karena karya yang indah, tapi dalam hubungan kerjasama itu juga indah. Gitu. Makanya kalau kita kan ikatan kita ini kan selalu berdua ini kita memanusiakan manusia. Jadi kalau karya yang tercipta dari tangan manusia harus diapresiasi juga dengan manusia gitu. Jadi jangan baiknya hanya di depan, Ya, tapi setelah setelah itu gone. gone. Ya. Betul. Jadi makanya kalau saya tuh sama sponsor, sama vendor, sama desainer, sebisa mungkin membangun hubungan chemistry juga yang bagus, karena ya kerjasama itu kan bukan hanya saat ini aja ya, Betul, tapi betul, buat betul. For the jangka next. yang cukup panjang. Kok iya. untuk Ritasha ini dapat inspirasinya dari mana? Kan aku selalu ingin membawakan bahwa Indonesia ini selalu bersinar. Ya. Selalu mempunyai sesuatu yang
ya mungkin dari luar itu belum melihat terlalu jauh. Ya. Tapi kita ini sebagai anak bangsa harus memperkenalkan apa yang ada di Indonesia untuk diketahui dunia. Ya. Sebisa mungkin juga apa yang daya Indonesia bisa kita cerahkan untuk yang lainnya gitu Ya. loh di dunia gitu loh. Ya. Jadi kita selalu mengeksplor, dan saya selalu mengeksplor bahwa kita bangga Indonesia banyak budaya. Banyak banget kita bisa menggali, bukan hanya budaya tapi alam juga ada. Ya. Jadi kalau misalnya untuk tagline-nya Rita Asha tahun ini, tagline-nya aku mau pakai From Indonesia to the World. Yes. Jadi itu yang message yang aku mau kasih buat Cia gitu, karena buat aku ya ini udah saatnya Indonesia bisa menaklukkan dunia gitu, bahwa kita mempersiapkan segala sesuatunya itu. Kok zaman dulu kan kayak orang luar ngeliat Indonesia, Bali, no, Indonesia is Indonesia. Bali is part of Indonesia. Betul. Makanya aku selalu ingin memberikan yang terbaik dari Indonesia untuk Ya. dunia. That's true. Cia, sini Cia, duduk Cia. Ini sayang. Kacanya diangkat. Cantiknya dia ya. Dong. Ya. Cantik pilihan ya. Cia, apa yang kamu rasain setelah lihat karyanya Ko Yung Yung nempel di badannya Cia? To be honest, ini pertama kali ya Kak menggunakan Ko Yung Yung dan juga pakaian yang sangat luar biasa, dan itu hal baru menurut aku dan spektakuler. Jadi ini pemikiran yang Ko Yung Yung nih mau dibayar berapapun, kalau dia nggak feel nggak bakal mau dikerjain. Kalau dia nih orang nih memang susah-susah gampang nih, iya kan? Ya, Kecuali kalau kita Madonna, ya langsung diakhiri. Aku orang gini. Aku bahagia berkarya, tapi aku cuma mau bahagia dalam hubungan Ya. dan profesional, Ya. gitu loh. Karena ya dia kan sayang banget sama aku. Nggak ada salahnya saya juga memberikan karya saya untuk mendukung, Ya. apalagi untuk Indonesia. Benar. Nah, untuk karya ini, message apa yang Ko Yung Yung mau sampaikan ke Cia saat Cia nanti bawain karya ini? You are the woman from Indonesia. Cerahkan itu, sinarkan itu dengan apa yang kamu punya. Iya bener gak? Ya kan? Apalagi seorang wanita. Aku selalu Ya. pengagum wanita. Ya. Selalu menjadikan wanita itu kayak seperti lady warrior. Ya. Lady warrior itu banyak. Mau lady Ya. warrior A, B, C, D banyak. Ya. Nah, ini lady warriorku yang lainnya masih belum boleh dibuka. Jadi memang kalau aku bisa bilang kalau kita ini kan di belakang nih ya yang membikin formula, ya kan, seperti apa sih kalian itu berpotensi berperang di atas panggung. Yes. Tapi Cia ini dia memang kalau di atas panggung memang macan sih. Dia pembawaannya lembut, tapi kalau udah di atas panggung dia menggigit saya. Iya. Dan kalau udah gigit nggak bisa lepas. Oh iya? Gitu ya? Bukan lagi. Jadi tadi Cia udah lihat, kayak gue udah videoin, udah foto, nanti tinggal konsultasi sama si Bencong gimana caranya. Coach aku. Oh iya. Iya, dia hari ini nggak bisa ikut karena ada Nggak apa-apa. kelas sama Chelsea Nggak gitu. Ya, pokoknya baju tadi itu kita fitting baru sekitar 30%, belum ada detailnya. Yang jelas baju ini basicnya adalah konstruksi. Dan Yes. ini benar-benar handmade dan terbuat dari Yes. bahan yang berkualitas. Ya. Karena apa yang dibuat sama Ko Yung Yung ini bukannya habis itu dilebur, tapi menjadikan sebuah kenangan Untuk dimuseumkan. untuk dimuseumkan. Cia mau bilang apa sama Ko Yung Yung? Untuk Ko Yung Yung, terutama itu adalah kesehatan. Amin. Kita boleh berkarya, tapi jaga kesehatannya. Amin. Semoga semakin bersinar. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Itu bang amin. Amin. Ya. Jadi Ko Yung Yung harus sehat sampai bajunya jadi. kurang aja. Enggak lah. Kan itu ucapannya untuk yang panjang. Iya dong. Ya sama halnya nih, aku hari ini udah ketemu cantiknya dan Oh, pas dia- kemarin pas pemilihan Koko datang dong pas final. Datang sih lu? Final gue datang kan. Datang, tapi kan itu di on stage. Ya. Kalau hari ini langsung tatap muka Dan langsung. tau nggak? Dan tadi kan fitting nih, ini kan fitting. Apa tuh? Terus Cia kan fitting langsung buka baju aja. Ko Yung Yung langsung shock. Hah? Kamu buka baju? Jadi kalau Ko Yung Yung lihat badannya Cia. Jadi aku tuh memang mempersiapkan
body goals di anak-anak aku, karena kan kita nggak pernah tahu kalau di tingkat dunia kan. Jadi aku nggak mau anak aku dia punya insecure, dia harus ganti baju ke kamar mandi, dia malu-malu. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya pantat-pantatan, terus sumpulan-sumpulan apa nggak ada. Udah badan tuh udah perfect. Karena Cia memang profesional. 50% human, 50% doll. Pinggangnya berapa lingkarnya? Berapa sih? 50 ya? 54 ya? Kaget loh gue segini. memang harus perfect nih kan, model atau queen itu memang proporsional ya kan, seperti Barbie ya. Bener gak sih ya, kalau kita on stage kan kita membawakan karya kita ini kan waduh jadi proporsional gitu loh ya. Aku sih pandangnya seperti itu, perfectly gitu loh. Kaget sih lihat bodinya ya, bagus ganas kan. Ini gue baru waktu aku SMP badan aku kayak gini kok Yung. Bener kan. Kang Yung, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mau juga kita bertukar pikiran karena Cia harus berangkat ke Palembang. Jadi hari ini Cia mau ada homecoming di Palembang. Masyarakat Palembang sudah menantikan kehadiran Cia di sana karena ini kan mahkota back to back dari Palembang pulang lagi ke Palembang gitu. Kita pamit ya. Ya, thank you so much. Thank you atas kesempatannya. Iya dong, harus berhasil. Kita Indonesia pasti bisa. Ya, saya pasti dong. Ya, thank you Koko. Oke, sekarang aku mau anterin Cia ke bandara. Nah, Cia, seberapa excited Cia pulang ke Palembang? Excited banget karena di bandara itu udah ada keluarga aku, udah ada tim, udah ada teman terdekat aku yang mau jemput, dan yang pasti ada Favorita Well Grand, katanya ada pengalungan. Oh, terharu. Terharu. Jadi emang kemarin semenjak Cia terpilih kan memang Cia kan belum sempat pulang ke rumah ya. Terus udah gitu belum sempat ketemu sama keluarga juga. Jadi Kak Igun juga mau ngucapin terima kasih buat supporternya Cia, manajemennya Cia yang ada di Palembang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya selama kepulangan kamu. Jadi di Palembang agendanya ngapain aja rencananya? Nggak ada istirahat sih sebenarnya Kak. Jadi pulang Palembang itu malamnya langsung ada gala dinner bareng keluarga sama tim sama teman-teman terdekat. Terus besoknya ada meet and greet juga di salah satu mall Palembang. Wow, di mall? Yes. Oh, Anda harus show di situ ya. Terus lalu? Terus besoknya ada ke Pal TV. Terus ke stasiun TV lah, 2 stasiun TV. Terus ada ke radio juga. Wow. Dan ke SMA. Ke SMA kamu? Iya. Pulang lagi ke SMA? Pulang lagi ke SMA. Hari Senin dong berarti pas mereka sekolah. Iya. Jadi kalau Kak Igun bisa bilang sama Cia titip salam buat semua yang ada di Palembang. Apa namanya, bener-bener having fun selama ada di sana. Terus udah gitu jangan terlalu capek juga karena pulang kita langsung huru-hara lagi ya kan. Siap. Karena kita planningnya minggu depan tuh kita bakal ke Bali karena ada perayaan anniversary-nya Atlas. Jadi kita bakal pergi ke Bali ke Atlas. Sebenarnya Cia, kalau misalnya ngomong Palembang, apa yang selama ini kamu kangenin dari Palembang? Kalau mau ngomong pempek takut dihajar. Takut ini ya. Ya paling kan Palembang itu terkenal kulinernya ya Kak. Dari pempek, pindang, yang aku kangen tuh masakan ibu sih. Masakan ibuku, terus tauco pakai telur, itu enak banget. Itu endol banget. Ya udah nggak apa-apa deh ya. Pokoknya kalau lagi pas makan yang endul-endul ya kan. Justru aku pesen ya selama ada di sana jangan
males posting, jangan males live, karena fans-fans kamu pasti nunggu gitu. Cia ngapain aja sih gitu kan? Mereka pasti pengen tahu kegiatan kamu selama di sana. Cia, setelah kamu kepilih nih jadi Miss Grand Indonesia, jadi Miss Mega Bintang, kamu punya followers, kamu punya penggemar gitu kan? Gimana Cia ngerasain ada perbedaan yang sangat signifikan nggak, Cia yang dulu sama Cia yang sekarang? Banget Kak, perbedaannya tuh jelas banget karena di sini kita nggak bawa diri kita sendiri lagi ya, nggak bawa nama sendiri, bawa nama yayasan, bawa nama Indonesia. Apalagi kalau impactnya buat diri aku sendiri, di Instagram tuh kan banyak yang pengikutnya ya, apalagi udah verified, dan itu tuh kita dijadiin orang role model. Jadi kalau kita melakukan hal yang salah, takutnya mereka ke-influence ikut salah juga. Jadi sebisa mungkin kita ya harus memperbaiki diri kita juga gitu loh. Tantangan terberat sih itu Kak. Ya mungkin sekarang kalau postingan udah bukan buat sendiri ya, tapi buat teman-teman semuanya. Tapi Cia harus jangan lupa kalau setiap memposting sesuatu, kalau bisa ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Indonesianya. Karena kan ya walaupun ada, kalau di Instagram tuh ada translationnya ya, tapi maksudnya kamu udah bukan milik Indonesia aja, tapi fans kamu tuh udah ada di mana-mana gitu. Ya, itu juga salah satu hal yang membuat aku selalu bersyukur kepada Tuhan ya Kak, karena aku nggak bakalan di sini tanpa ridhonya Allah, tanpa ridhonya orang tua, tanpa dukungan dari timku yang di Palembang, tanpa kesempatan dari Kak Ivan. Jadi ya sebisa mungkin aku bakal menampilkan yang terbaik, walaupun itu mulai dari sekecil apapun itu, dari Instagram, dari nanti daily, nanti karantina, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik, dan juga mohon doanya teman-teman. Nah, kalau aku sih nanti pas pulang minta restu mama, minta restu papa, restu nenek, masih ada ya, restu nenek, karena ya sebenarnya kan takdirnya Cia udah ada ya, takaran takdirnya Cia tuh udah ada sampai mana. Kalau Kak Igun kan hanya bisa menjadi jembatan, menjadi kendaranya untuk Cia berada dimanapun Cia mau gitu. Jadi apa yang Cia tanam saat ini, Kak Igun yakin bakal menjadi perpohonan yang subur, yang berwarna, yang seger di kemudian hari sih. Jadi itu aja ya kan. Nah sekarang kita mau makan siang dulu karena Cia pesawatnya jam berapa sih? Jam 4.15. Masih jam 4, kita masih ada 2 jam, kita bisa lunch dulu sebelum Cia pulang ke Palembang. Oke, ikutin vlog kita. Manado guys, gara-gara tadi ngelihat live-nya Vanessa. Tadi udah mau sampai Sensi, tadi mau makan Jepang, ngeliat Vanessa makan, jadi makan Manado deh. Iyo dong, jadi makan Manado dong. Iya Jo. Kamu pernah makan Manado sebelumnya? Enggak. Ini makan Manado. Kita hari ini makan Vanessa sama Cesi. Oke, Kak Vanessa sama Cesi ribut nih. Cesi sih sebenarnya, karena dia lagi di apa nggak pulang Manado. Ces, mohon maaf ya Ces, izin melintas. My journey, Rita Will Great. Jadi tadi kita udah ke tempat Korinaldi untuk fitting national costume. Wow, ternyata spektakuler banget, dan ini pertama kalinya aku menggunakan aksesoris dan juga pakaian yang sangat luar biasa. Buat kalian yang pengen tahu nanti, silahkan nonton vlognya dan ikutin terus journey aku. Nah, by the way, anyway, busway, sekarang aku lagi ada di Bandara Halim Perdana Kusuma karena hari ini adalah hari kepulangan aku ke Palembang.
Jadi aku ditemani sama Kak Tia. Terima kasih Kak Tia, I love you so much. Jadi sebenarnya keberangkatan aku itu jam 15.40, jam 3.40. Sekarang jam 2.20, masih ada 1,5 jam. Ini mau check in.